Dan tema judul yang kami angkat adalah pengabdian pustakawan di lingkungan masyarakat melalui layanan perpustakaan berbasis inklusi sosial pada perpustakaan umum desa kelurahan untuk peningkatan SDM dan kesejahteraan. Kami tertarik dengan mengangkat topik ini karena kita semua tahu bahwa sejak tahun 2007 sampai 2018, Perpustakaan Nasional RI telah melakukan pekerjaan besar, yaitu pengembangan perpustakaan umum desa kelurahan di seluruh Indonesia. Banyak perpustakaan desa kelurahan yang menerima bantuan untuk pengembangan perpustakaan. Di NTT ada lebih dari 3.000 desa kelurahan, dan khususnya di kota tempat domisili kami ada 51 kelurahan. Tapi sejauh mana masyarakat merasakan manfaat dari layanan perpustakaan di desa atau kelurahan? Inilah yang menjadi fokus kami, bagaimana peran pustakawan sebagai warga masyarakat untuk mengembangkan perpustakaan umum desa kelurahan di wilayah domisilinya. Apa yang akan kami bahas di sini adalah, yang pertama kami akan menyinggung sedikit dasar hukum dan sasaran kegiatan pengabdian pustakawan di lingkungan masyarakat. Hal yang kedua adalah jenis kegiatan pengabdian atau kerja nyata pustakawan di lingkungan masyarakat, apa yang bisa dilakukan oleh seorang pustakawan di lingkungan masyarakatnya. Yang ketiga, tujuan yang dapat dicapai melalui pengabdian pustakawan di lingkungan masyarakat. Kemudian yang keempat, kami akan mengajak Bapak Ibu untuk melihat contoh nyata dampak pengabdian pustakawan di lingkungan masyarakat, yaitu kami sendiri ketika berada di wilayah Kelurahan Waipura, kota tempat domisili kami. Mari kita lihat hal yang pertama. Dasar hukumnya tentu adalah Undang-Undang 43 nomor 43 tahun 2007 tentang perpustakaan, dan lebih fokus lagi ke Mendagri dan Otonomi Daerah nomor 3 tahun 2001 tentang perpustakaan. Nampaknya ketika keputusan ini diterbitkan, maka perpustakaan mulai menyelenggarakan bantuan perpustakaan umum desa kelurahan ke seluruh Indonesia. Sasaran yaitu untuk meningkatkan sumber daya manusia dan kesejahteraan masyarakat di wilayah desa atau kelurahan tempat domisili pustakawan. Ini sasaran kami tentang pengabdian seorang pustakawan di lingkungan masyarakat. Mari kita lihat apa saja jenis kegiatan pengabdian kerja nyata pustakawan di lingkungan masyarakat. Ya, seperti membentuk taman bacaan. Ini yang telah kami lakukan di tempat tinggal kami. Kami membentuk taman bacaan Pondok Tumbes. Lalu pustakawan bisa membangun pojok baca di lingkungan masyarakat atau menjadi relawan, pekerja sukarela untuk pengelola perpustakaan umum desa kelurahan. Mengapa ini penting? Karena problem yang dihadapi oleh perpustakaan desa kelurahan adalah tidak adanya tenaga pengelola. Kalaupun mereka ada tenaga pengelola, persoalannya adalah tidak ada anggaran untuk penyelenggaraan perpustakaan. Nah, di perpustakaan kelurahan kami membuat suatu pendekatan masyarakat, yaitu di perpustakaan kelurahan, kami menyediakan ruangan atau space di perpustakaan untuk warga masyarakat berusaha, melakukan usaha kegiatan pribadinya, tapi kepada yang bersangkutan kita berikan pelatihan-pelatihan teknis perpustakaan, sehingga dia bisa mengelola perpustakaan karena memiliki pengetahuan dasar yang cukup memadai. Kemudian, kegiatan lain lagi adalah pustakawan di lingkungan masyarakat hendaknya bekerja sama dengan pemerintah setempat untuk pengembangan layanan perpustakaan berbasis inklusi sosial. Berbicara soal layanan berbasis inklusi sosial, memang ini tempatnya adalah lebih tepat di perpustakaan desa kelurahan atau unit-unit organisasi yang ada di lingkungan masyarakat, karena ini lebih dekat memungkinkan masyarakat untuk bisa berpartisipasi dan memperoleh manfaat dari layanan perpustakaan. Sekarang, kami akan memaparkan tujuan yang bisa dicapai melalui pengabdian pustakawan di lingkungan masyarakat. Yaitu yang pertama, tersedia organisasi atau lembaga penyedia informasi yang berada dekat dengan lingkungan masyarakat, memungkinkan mereka untuk bisa dapat belajar, bertukar informasi untuk peningkatan sumber daya manusia dan kesejahteraan. Hal yang kedua adalah adanya perpustakaan umum desa kelurahan percontohan di wilayah domisili pustakawan. Kami ambil contoh misalnya sekarang 32 peserta dari setiap provinsi. Kalau kita masing-masing pustakawan ini kembali ke daerah kita, fokus untuk membantu, membina dan mengelola satu perpustakaan kelurahan di wilayah tempat domisili kita, maka akan ada 32 perpustakaan percontohan
Ini akan memberikan pengaruh yang besar bagi perpustakaan-perpustakaan kelurahan lain, sehingga bisa mengembangkan layanan untuk menyentuh kebutuhan masyarakat. Yang berikut adalah ruang lingkup pekerjaan profesi pustakawan menjadi luas. Jadi pustakawan tidak hanya terikat pada pekerjaan-pekerjaan di unit instansinya, tapi di masyarakat dia bisa dapat juga melakukan pekerjaan profesi. Jadi kita tinggal meminta ada surat tugas, ya bisa melakukan pekerjaan profesi kita di lingkungan masyarakat, yaitu di perpustakaan kelurahan. Hal yang berikut adalah menumbuhkan kepercayaan masyarakat dan mengangkat citra profesi sesuai dengan tujuan kode etik pustakawan. Jadi bagaimana masyarakat itu bisa mengenali profesi pustakawan? Kita real saja bahwa sekarang perpustakaan tidak berkaitan masyarakat yang belum paham, apalagi profesi kita, nama profesi kita pustakawan. Apa itu pustakawan? Masyarakat bisa mengenali profesi ini kalau kita sebagai pustakawan melakukan tindakan-tindakan kerja nyata di lingkungan masyarakat, maka memungkinkan mereka akan mengetahui ini adalah pustakawan. Kita bisa lihat contoh seperti penyuluh pertanian, atau kita bisa lihat contoh seperti perawat, bidan, dia dikenali di masyarakat karena profesinya. Kita berharap bahwa pustakawan harus seperti itu di masyarakat. Nah, mari kita lihat apa dampak pengabdian pustakawan di lingkungan masyarakat. Kami akan mengajak Bapak Ibu untuk menyaksikan contoh-contoh kegiatan layanan berbasis inklusi sosial di wilayah kelurahan kami. Kami akan bahas secara singkatnya, jenis kegiatan layanannya, dan dampak layanan. Yang pertama secara singkat, pembentukannya, perpustakaan kelurahan ini kami bentuk secara swadaya bersama masyarakat sekitar pada tahun 2013, dan pada tahun 2015 meraih juara 2 Lomba Perpustakaan Umum Desa Terbaik tingkat provinsi. Pada tahun 2016 meraih juara 1 Lomba Perpustakaan Umum Desa Kelurahan Terbaik, dan pada tahun yang sama meraih juara Harapan 2 tingkat nasional. Kami senang ketika tahu bahwa salah satu dewan juri yang hadir pada hari ini adalah dewan juri untuk perpustakaan desa kelurahan yang pada waktu itu langsung meninjau perpustakaan kelurahan yang sekarang kami presentasikan. Pada waktu itu bisa meraih predikat juara Harapan 2 di tingkat nasional. Apa saja jenis kegiatan layanan perpustakaan berbasis inklusi sosial yang kami lakukan di perpustakaan kelurahan? Ada layanan internet, pelatihan pengenalan komputer untuk masyarakat umum dan anak sekolah, bahasa Inggris, dan juga pelatihan keterampilan bagi ibu rumah tangga dan maupun kepala keluarga. Nah, inilah dampak layanan perpustakaan berbasis inklusi sosial yang kami lakukan. Misalnya hasil kegiatan membuat masker kain saat pandemi COVID-19. Pada waktu itu di NTT harga masker yang dari 1.000 itu naik menjadi 15.000. Tapi untuk warga masyarakat di kelurahan kami tidak panik karena mereka dapat bekerja sama di perpustakaan kelurahan. Kami bisa membuat masker kain, lalu bahkan mereka bisa menjualnya kepada orang lain, sedangkan kebutuhan keluarga masing-masing bisa terpenuhi. Hal lainnya lagi seperti ini, belajar bersama merangkai bunga, ada kegiatan belajar membuat pot bunga dari bahan bekas, ada warga masyarakat yang punya keterampilan, kami rekrut dan menjadi instruktur. Ada pemeliharaan ikan lele di pekarangan, ini termasuk ada videonya, namun kami tidak sempat bisa menayangkan karena soal waktu. Lalu ada pelatihan bahasa Inggris, kami juga melibatkan pelajar atau mahasiswa di lingkungan, sehingga mereka bisa membantu memberikan pelatihan. Ini semua dilakukan secara sukarela. Ada belajar menggambar, mewarnai di perpustakaan, khususnya menjilid, karena kami juga pernah mengikuti pelatihan pelestarian dokumen. Nah, keterampilan ini kami bagikan kepada masyarakat. Kami biasanya pada sore hari setelah pulang dari tempat kerja, kami memberikan pelatihan pengenalan komputer kepada anak usia dini pada malam hari. Dan memang ini waktu yang cocok karena pada malam hari warga masyarakat bisa leluasa untuk berkunjung ke perpustakaan. Ya, dan sebagai bukti bahwa masyarakat sangat antusias dan menikmati layanan perpustakaan kelurahan, pada tahun lalu Pak Kodom, waktu mohon diperhatikan. Pada tahun lalu kami mendapatkan penghargaan dari kelurahan sebagai atas dedikasi kami untuk
membangun layanan berbasis inklusi sosial. Terima kasih, demikian presentasi kami. Waktu sepenuhnya kami kembalikan kepada Dewan Juri. Baik, terima kasih. Selamat siang, Pak Mik.